Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kayak jalan gitu aja dan kita cuma bisa ngikutin arusnya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu kebiasaan, satu kunci yang bisa ngubah semua itu. Namanya, jadi proaktif. Ini benar-benar cara buat megang kendali penuh atas hidup kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Selama ini, kamu lebih sering ngerasa jadi penumpang aja bukan di hidupmu sendiri? Cuma ikut kemana arahnya, ngebiarin hal-hal terjadi gitu aja? Atau jangan-jangan kamu justru kaptennya, kamu yang pegang kemudi, yang secara aktif nentuin arah kapal hidupmu mau berlayar kemana. Nah, ini dia nih pilihan paling mendasar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Dan dengerin ya, milih jadi penumpang atau kapten itu bukan pilihan sekali seumur hidup loh. Justru, ini pilihan yang kita hadapin tiap hari. Pilihan antara dua pola pikir yang beda banget. Yuk kita lihat bedanya. Oke, jadi ada dua tim nih. Tim proaktif, ini adalah tim para kapten. Mereka yang ambil tanggung jawab penuh. Terus ada tim reaktif. Nah ini tim para penumpang. Dikit-dikit nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Bedanya tuh jelas banget kan? Apa kita yang bikin hidup kita, atau kita cuma dijalanin sama hidup? Gini deh, gampangnya orang reaktif itu kayak termometer cuaca. Kalau di luar cerah, wih, moodnya bagus. Tapi begitu mendung dikit, apalagi badai, wah langsung deh ikutan murung, kacau. Perasaan mereka itu dikontrol penuh sama apa yang terjadi di luar. Terus gimana solusinya? Nah, orang proaktif itu beda. Mereka nggak ngikutin cuaca, mereka bawa cuaca sendiri. Maksudnya, mereka punya iklim internal yang stabil, nggak peduli di luar mau hujan badai atau panas terik. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat cerita nyata ya. Ada mahasiswi di Jerman namanya Ute. Dia lagi pusing nyari apartemen. Masalahnya, semua pilihan yang harganya masuk akal, kondisinya, aduh, parah banget. Relate banget kan situasinya? Nah, di sini nih bedanya kelihatan. Kalau orang reaktif mungkin bakal pasrah, ngeluh, terus ya udah, ambil aja yang ada. Tapi Ute beda. Dia jadi proaktif. Dia nggak cuma nyari, dia menciptakan. Dia petain dulu lingkungan yang dia mau, terus dia ambil inisiatif. Dia sebarin catatan ke semua kotak surat. Hasilnya keren banget. Dia nggak nemu kesempatan, dia bikin kesempatan itu sendiri dan dapat kamar yang super oke. Intinya apa? Ute nggak pasrah sama keadaan. Dia nggak nungguin keajaiban datang dari langit. Dia bergerak, dia ciptain sendiri kesempatannya. Nah, itulah kekuatan inisiatif. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa kayak Ute? Ada loh alatnya, semacam senjata rahasia yang bisa kita pakai buat jadi lebih proaktif. Namanya tombol jeda. Coba bayangin ya, antara sesuatu yang terjadi ke kita, sebut aja rangsangan, dan reaksi kita, itu ada jeda, ada spasi kecil. Nah, di dalam spasi super singkat itulah letak kekuatan kita. Kebebasan kita buat milih mau bereaksi kayak gimana. Contoh paling gampang deh, yang suka bikin emosi. Kita lagi enak-enak nyetir. Tiba-tiba ada mobil nyalip, motong jalur seenaknya. Nyebelin kan? Nah, itu rangsangannya. Reaksi otomatis kita apa? Marah, klakson panjang, mungkin ngedumel. Tapi, tunggu dulu. Tepat sebelum emosi itu meledak, disitulah kita bisa tekan tombol jeda. Begitu tombol itu ditekan, kita punya pilihan. Kita bisa milih buat tarik nafas, hembuskan, dan biarin aja. Hari kita nggak jadi rusak cuma gara-gara satu orang. Kita yang tetap pegang kendali, bukan dia. Oke, kedengerannya bagus ya. Sekarang, gimana cara praktiknya? Gimana cara kita nulis ulang respons otomatis kita dari yang reaktif jadi proaktif? Coba kita bandingin di situasi sehari-hari ya. Misal dapat nilai jelek. Respon reaktif, dosennya nih yang nggak suka sama gue. Respon proaktif, oke, apa ya yang bisa gue perbaiki buat tugas selanjutnya? Atau makananmu di kulkas dimakan temen. Reaktif, langsung marah-marah, ngajak berantem. Proaktif, tekan jeda, tenangin diri, nanti baru diajak ngobrol baik-baik. Kelihatan kan polanya? Ini soal ambil tanggung jawab, bukan lempar tanggung jawab. Dan yang paling asik, kamu nggak perlu nunggu besok atau minggu depan. Kamu bisa mulai ngelatih kebiasaan ini sekarang juga, hari ini. Ini dia 3 langkah simpel buat mulai. 1. Ajarkan. Coba deh ceritain soal proaktif-reaktif ini ke temanmu. Percaya deh, ngajarin itu bikin kita makin paham. 2. Perhatikan. Hari ini coba sadari aja satu momen di mana kamu bereaksi secara reaktif. Nggak usah diapa-apain, sadari aja dulu, terus pikirin respons proaktifnya gimana.
3. Tingkatkan. Pikirin satu hal kecil, satu aja, yang bisa kamu lakuin secara proaktif buat ningkatin kerjaan atau tugas sekolahmu. Ada kutipan bagus yang pas banget nih. Sukses itu bukan hasil dari pembakaran spontan. Kamu harus menyalakan api pada dirimu sendiri. Artinya, sukses itu nggak tiba-tiba muncul. Kita sendiri yang harus nyalain apinya. Kita yang harus mulai. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kemudi ada di tanganmu. Tombol jeda itu milikmu. Mulai hari ini, masa depan kayak gimana yang mau kamu ciptakan?